Sebelum kita mulai kebaktian kita luangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kepada kita anggota Jemaat GKP Cengkareng yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat ayat nomor yang kedua, ayat pertama dan yang kedua. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah gembalaku. Dan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memberikan aku di padang yang Ia menyegarkan jiwaku. karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam Bapa selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Gembala yang baik, kami mengucap terima kasih kepadamu atas tuntunan dan semua berkat yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami sampai pada hari ini. Melalui ibadah ini, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami oleh darah Yesus di kayu salib.
terimalah ibadah ini menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari buku Kidung Jemaat nomor 29, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami mengaku bahwa kami sering lalai melaksanakan tugas dan panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh karenanya kami patut menerima hukuman-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Ya Tuhan, kami juga seringkali meninggalkan tanggung jawab kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan kami enggan memikul salib karena tidak berani mengambil resiko. Kami lebih mementingkan diri sendiri daripada mengutamakan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kekhawatiran dalam melakukan panggilan-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala dosa dan kesalahan kami. Baharuilah hati kami untuk melaksanakan firman-Mu dan curahkanlah Roh Kudus menuntun hidup kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai
dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Duduk, jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 392, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya budi tebus, ciptaan baru Roh aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji
dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa karena kebenaran Allah telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan langit, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 85, ayat yang pertama dan yang kedua. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom buat kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk pembangunan gereja kita. Dan sebelum kita mengumpulkan, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang baik, yang sungguh baik memelihara kehidupan kami, umat yang Engkau kasihi. Kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bersujud, menyembah, menghadap tahta-Mu yang kudus. Engkaulah Tuhan, pemilik apa yang ada di bumi ini. Dan segala apa yang kami miliki juga, itu berasal dari berkat Tuhan. Begitu besar kuasa-Mu memelihara kehidupan kami dan memberkati kehidupan umat-Mu yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan mencukupkan apa yang kami butuhkan hingga kami boleh mengerjakan pekerjaan aktivitas kami setiap harinya. Hari ini, di minggu-Mu yang kudus ini, kami membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami juga membawa persembahan kami yang menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Apa yang kami telah persiapkan menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami persembahkan hari ini kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau melayakkan persembahan kami ini. Dan Engkau melihat setiap hati kami, jemaat-Mu, dengan ketulusan hati kami berikan ini dengan ucapan syukur kami kepadamu demi kemuliaan nama Tuhan. Tambah-tambahkanlah kepada kami berkat Tuhan, iman yang selalu meyakini bahwa tangan Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, dan berikanlah kami hati yang selalu bersyukur atas segala berkat Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, dan juga jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah. Dengan kesungguhan hati kami selalu berharap
Engkaulah yang memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam menjalani aktivitas kami. Kiranya kehidupan kami juga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami, inilah persembahan kami. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 139 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tiap hari
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, pada minggu Advent yang keempat ini kami bersyukur dan memuji Engkau atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa berkumpul bersama memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami membawa doa-doa pergumulan kami ke hadapan-Mu. Kami rindu berdoa untuk pelayanan di gereja ini, para full-timer, para PHMJ, para majelis, pengurus-pengurus seksi, dan semua jemaat Tuhan. Kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai, memberi kekuatan, kesehatan, supaya kami dapat memberikan pelayanan kami yang terbaik. Kami rindu berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, yang sedang dalam keadaan sakit dan pemulihan, baik yang hadir di sini, di rumah atau di rumah sakit. Kiranya kasih-Mu hadir bagi mereka, memberi kekuatan, memberkati, meneguhkan iman percaya kami, sehingga dengan kesembuhan yang sempurna, iman percaya kami semakin bertumbuh di hadapan-Mu. Ya Tuhan kami juga bermohon agar pandemi ini segera berakhir, supaya kehidupan bisa kembali dan berjalan lebih baik dari sebelumnya. Kami juga bermohon ya Tuhan, berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkan iman para pemimpin negara kami untuk tetap bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu, berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan-pergumulan pribadi, baik yang hadir di sini atau yang di rumah. Kiranya Engkau hadir bagi mereka, sumber kekuatan, sukacita, dan jawaban segala pergumulan hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 84,
ayatnya yang pertama dan yang kedua. Warta Jemaat GKP Cengkareng, Minggu tanggal 19 Desember 2021. Yang pertama adalah keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak 8.322.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan yang memberi dan berguna untuk mengembangkan kerajaan Allah. Pemberitahuan pertama, setiap pelaksana ibadah wajib mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kedua, selama ibadah berlangsung, diharapkan menonaktifkan HP masing-masing. Aksi Natal GKP Cengkareng tahun 2021 telah terkumpul dana sebanyak 14.750.000 dan akan segera dipersiapkan oleh panitia untuk didistribusikan Rabu 22 Desember 2021. Minggu 19 Desember 2021, Pesta Natal Seksi Remaja masuk pukul 16 WIB. Pelayan ibadah Jumat tanggal 24 Desember 2021. Ibadah malam Natal masuk pukul 19 WIB. Bagi untuk Natal gabungan
diharapkan supaya hari Rabu tanggal 22 latihan JIR di gereja. Yang terdaftar namanya di liturgi supaya ikut serta latihan untuk JIR. Sabtu 25 Desember ibadah Natal umum masuk pukul 9 WIB. Minggu 25-26 Desember 2021 Natal kedua sekaligus ulang tahun seksi Nawaposo masuk pukul 9 WIB. Jumat 31 Desember Partonggon ujung tahun masuk pukul 19 WIB. Sabtu 1 Januari 2022 tahun baru masuk pukul 9 WIB. 2 Januari Minggu masuk pukul 9 WIB. Minggu 9 Januari 2022 masuk pukul 9 WIB. Demikian warta hari ini, selengkapnya kita dapat lihat pada warta jemaat di grup WA GKP Cengkareng. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang mana Tuhan berikan kami malam hari tidur kami, dan kami akan bangun tadi pagi Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini Tuhan. Bapa, terima kasih kami juga ucapkan kepada donatur aksi Natal. Tolong Tuhan berikan juga buat kami kesehatan dan berkat-Mu, agar kami dapat menjadi saluran berkat dan berguna di hadapan-Mu Tuhan. Kau tahu terlebih dahulu Tuhan memberikan kepada kami, dan kami juga Tuhan agar dapat memberikan menjadi saluran berkat. Tuhan, selama ibadah kami, Engkau tuntun kami, jauhkan hati pikiran kami agar kami terfokus Tuhan mendengar firman-Mu. Bapa, dosa-dosa pelanggaran kami yang kami sengaja ataupun kami tidak sengaja Tuhan, mohon ampunkan, hapuskan, agar kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna Tuhan. Engkaulah yang menyempurnakan kami dalam hati pribadi, lepas pribadi kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Bapa di surga. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 87 ayatnya yang pertama dan kelima. Apakah
Kita berdoa. Allah kami yang selalu kami rindukan, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Kepadamu kami tujukan hati kami Tuhan, karena kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, dan itulah yang menerangi hati dan pikiran kami supaya kami memiliki hati yang mengerti akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam jemaat Tuhan yang kami kasihi. Shalom buat kita semua. Saya berharap semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita semua dalam keadaan baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Maka kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini diberikan kesempatan untuk bersukacita, untuk merayakan Advent yang keempat pada hari ini. Kiranya sukacita Advent yang keempat ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sukacita dalam kehidupan saudara, juga dalam kehidupan saya. Maka apapun yang kita alami, apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita harapkan, dan apapun yang kita doakan dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan yang menolong kita. Amin. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan hari ini. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan banyak cara untuk mengingatkan manusia yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Banyak cara Tuhan mengingatkan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Tuhan, dengan harapan Tuhan melalui peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan berharap manusia menyadari dosa-dosa yang dia lakukan dan kembali ke jalan yang benar. Tapi Bapak Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang mengindahkan peringatan. Ada orang yang mengabaikan peringatan. Tapi yang perlu kita ingat, ketika peringatan itu diabaikan, maka dia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Ketika seseorang mengabaikan peringatan yang ditujukan kepadanya, dia akan merasakan akibatnya. Orang yang mengabaikan peringatan Tuhan juga berarti dia mengabaikan keselamatannya sendiri. Maka mari hati-hati. Hati-hati, mari kita mengimani banyak cara Tuhan mengingatkan kita. Mana tahu kita sudah jauh tersesat, jauh meninggalkan jalan Tuhan. Itu yang terjadi pada seorang raja yang bernama Raja Ahaz dan bangsa Yehuda, bangsa Israel Selatan yang pada saat itu, ketika dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan kerajaan Aram yang menyerang, yang melawan Israel Selatan, yaitu orang-orang Yehuda, Raja Ahaz dan bangsa Israel Selatan merasa ketakutan karena itu. Ada dua bangsa yang menyerang mereka. Serangan itu membuat Raja Ahaz takut. Serangan bangsa itu membuat bangsa Israel juga takut. Mereka gemetar. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut kalah melawan bangsa-bangsa yang sedang menyerang mereka. Tetapi Bapak Inang, ketika bangsa itu dalam ketakutan, ketika raja itu dalam ketakutan, ketakutan mereka bukan membuat mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika mereka takut,
Akan tetapi dalam ketakutannya itu bukannya memilih berharap pertolongan Tuhan. Malah mereka memilih meminta pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang kuat di dunia ini. Siapa yang mereka anggap kuat pada saat itu? Yang mereka anggap kuat pada saat itu adalah bangsa Asyur. Maka mereka memilih untuk pergi ke bangsa Asyur untuk meminta pertolongan, untuk menyerang bangsa yang menjadi musuh mereka. Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau menolong mereka. Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan pertolongan kepada bangsanya dengan mengutus Nabi Yesaya menyampaikan pesan Allah, menawarkan pertolongan yang sudah tentu, yang sudah pasti. Pertolongan Tuhan pasti menjamin keselamatan bangsa itu. Tuhan datang lewat Yesaya mengingatkan Raja Ahaz supaya apa? Supaya meminta pertolongan kepada Tuhan. Mintalah tanda. Tuhan sudah mempersiapkan pertolongan itu. Tuhan menawarkan pertolongan kepada mereka. Dan pertolongan yang dari Tuhan sudah pasti itu menjamin keselamatan. Tapi apa yang kita lihat? Respon dari Raja Ahaz. Mereka memilih untuk menyerahkan hidup mereka kepada bangsa Asyur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Ahaz menolak pertolongan Tuhan. Dia berdalih tidak mau mencobai Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam hati Raja Ahaz, dia lebih memilih kerajaan Asyur lah yang bisa membantu mereka, menolong mereka dari ketakutan-ketakutan mereka. Coba bayangkan Bapak Inang, coba bayangkan, mari kita bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana perasaan seorang orang tua, seorang bapak atau inang yang menyayangi anaknya. Sebagai orang tua, pasti kita sudah mempersiapkan yang terbaik buat anak kita. Kita persiapkan kebutuhannya, kita siapkan makanannya, kita persiapkan apa yang terbaik kepadanya. Malah dia lebih memilih tinggal di rumah tetangga, atau dia lebih memilih tinggal bersama dengan orang lain dan meminta makan di sana. Bagaimana perasaan Bapak Inang? Apakah Bapak Inang kecewa? Inang telah mempersiapkan makanan yang enak, kehidupan yang enak, cukup semuanya di rumah. Tapi anak kita memilih pergi kepada yang lain. Dia meminta makan di sana. Tentu kita sebagai orang tua kita kecewa. Bahkan kita sebagai orang tua marah. Mungkin kita sebagai orang tua sedih atas perlakuan anak kita yang seperti itu. Begitulah Tuhan. Ketika anak-anaknya berpaling kepada yang lain. Begitulah Tuhan ketika kita memberikan kasih kita kepada yang lain. Kita berharap kepada yang lain. Seperti Raja Ahaz pada saat itu. Apakah kuasa Tuhan tidak sanggup untuk menyelamatkan bangsa Israel? Sanggup. Kuasa Tuhan cukup. Kuasa Tuhan cukup untuk memberikan kehidupan, keselamatan kepada bangsa Israel.
Tapi kenapa mereka selingkuh? Mereka tidak kekurangan apapun. Sukup do pasu-pasu ni Tuhan. Sukup do kuasa ni Tuhan. Laho mangurupi halak na persaya. Laho mangurupi halak na mangindo pangurupion. Tetapi anehnya, kenapa ada orang yang berpaling dari Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meminta pertolongan kepada bangsa Asyur, bangsa yang mereka anggap kuat, sama saja itu mereka menyerahkan hidup mereka kepada kehancuran. Sama saja mereka itu mengharapkan kematian. Karena yang mereka harapkan menolong itu adalah musuh mereka. Dan mau tidak mau akhirnya, kalau kita baca sejarah Israel, mereka, bangsa Yehuda mengalami kehancuran. Begitulah akhir dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-14, boleh saya bacakan kepada kita. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ahas menolak tanda dari Tuhan. Tapi Tuhan memberikan tanda itu. Tuhan memperlihatkan tanda itu. Tuhan menghadirkan tanda itu supaya Raja Ahas tahu bagaimana Tuhan berkuasa atas segalanya. Itu dikatakan di dalam ayat 14. Tuhan selalu memberikan atau memiliki rancangan yang besar. Rencana yang besar dalam sejarah kehidupan manusia. Tanda dari Tuhan mau memberi harapan baru dalam sejarah keselamatan yang telah dirancang oleh Tuhan. Sekalipun manusia menolak, sekalipun Raja Ahas menolak, sekalipun bangsa Israel menolak dan berpaling kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berhenti untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia, yaitu kehadiran anaknya yang diberikan, Immanuel. Tuhan beserta kita. Maka bukan karena Ahas menolak, maka Tuhan berhenti untuk merancang segala kebaikan. Biarlah Ahas menolak, banyak lagi orang-orang yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan dengan berinisiatif sendiri merancang keselamatan itu, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan beroleh keselamatan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan yang Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan selalu mengingat janjinya kapanpun. Tuhan selalu mengingat janjinya kapanpun. Dia akan menggenapinya. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Maka tidak ada yang perlu kita ragukan tentang kasih Tuhan. Tuhan mengasihi siapa saja. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu orang berdosa, baik itu orang yang memiliki kebutuhan khusus. Siapa saja Tuhan mengasihi. Cukup kasih Tuhan untuk menghidupi dan menyelamatkan orang-orang yang berserah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan kepada Yesaya, kepada bangsa Israel, dan juga kepada kita, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda,
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang sempurna. Maka Tuhan tidak menginginkan kita berpaling kepada yang lain. Tuhan tidak menginginkan kita berpaling kepada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, karena Tuhanlah sumber hidup dan keselamatan yang sesungguhnya. Maka di Advent yang keempat ini, firman Tuhan mengajak kita, mengajak semua umat Tuhan yang ada di gereja ini, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kita berada. Tuhan mengajak kita supaya kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu mengakhiri tahun ini, baik itu memulai kehidupan nanti tahun 2022. Hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebesar apapun tantangan yang akan kita hadapi, sebesar apapun persoalan yang akan kita alami, dan seberapa besar pun pergumulan yang mungkin kita alami, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup meluputkan kita dari segala apapun beban yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Jangan pernah serahkan hidupmu kepada kekuatan dunia yang hanya menyesatkan. Yang kedua, pengharapan yang pasti hanya bisa kita dapatkan dalam Tuhan. Pengharapan yang pasti hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang sungguh-sungguh mau menolong. Hanya Tuhan yang sungguh-sungguh mau menolong. Kalau manusia di dunia ini setelah menolong apa? Menolong. Betul itu doai? Dop ko si itolong, pura-pura menolong malobe. Dop ko siya itolong. Dimakan. Begitulah manusia. Tidak semuanya. Banyak juga orang-orang Kristen yang menolong dengan tulus, kan Bapak Inang? Anggoham? Anggur menolong ham, masihkah kita menjadi penolong yang tulus? Anggulang da isang sihon maha Kristenon muin. Kan itu kan? Isang sihon maha Kristenon tada. Ketika kita tidak menolong dengan tulus. Tapi yang pasti penolong yang tulus, pengharapan kita tujukanlah kepada Tuhan. Hanya Tuhan sanggup yang memberikan pertolongan yang betul-betul melegakan hati kita. Jemaat yang terkasih, Tuhan bertindak dengan tidak terbatas. Tuhan bertindak juga tidak berpatokan kepada apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi walaupun kadang sulit bagi kita memahami rancangan Allah, tapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, maka kita akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami berbahagia atas kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mau belajar memahaminya, agar firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tetap percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada kehidupan dan keselamatan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan sepanjang hidup kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terbelenggu oleh kuasa dunia yang penuh dengan tipu daya. Tidak ada yang perlu kami ragukan lagi untuk menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kami. Hari ini kami diingatkan supaya kami selalu berharap padamu saja, bukan kepada manusia atau yang lain. Dalam kondisi apapun,
hanya Engkaulah yang berkuasa menyelamatkan kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya berharap pada-Mu Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman-Mu, yang ada di gereja ini dan juga yang ada di rumah, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan hidup dalam kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan saudara kami dan memberikan berkat kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Begitu juga saudara-saudara kami, orang tua kami, dan anak kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang selalu merindukan jamahan tangan Tuhan. Bapak Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Apo Saragi, dan anak kami Bintang Neo Silalahi. Begitu juga Inang Anaria Munte, Inang Nyonya Jaulin Sumbayak, Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Dennis Hutapea, Bapak John Freddy Damanik, dan Inang Holilim Boru Purba, Inang Situa Yohana Damera Purba, Bapak Situa Emeritus Sabarudin Purba, Bapak Nasib Lingga, juga Bapak Calon Syamas Aliam Sasaragi, Inang Nyonya Situa Rudi Proyen Sinaga Boru Purba. Engkaulah yang berkuasa Tuhan atas hidup mereka. Dengan penuh iman dan harapan kami memohon, kuatkanlah harapan mereka. Kuatkanlah tubuh mereka juga dan hati mereka untuk berjuang melawan sakit penyakit yang sedang menguasai tubuh mereka. Dan teguhkanlah iman dan harapan mereka Tuhan, supaya dalam setiap rasa sakit, dalam setiap keletihan dan kecemasan mereka Tuhan, mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami juga bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, yang mana pada minggu ini Tuhan telah menambahkan umur yang panjang kepada saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Saudara kami Dormalia Dominika Nadeak, Leni Siska Hasibuan, Tri Putra Natala Nael Purba, Bill Christian Purba, Seril Melody Ivanova Damanik, Bapak Situa Emeritus Berman Sinaga, Dolok Parlindungan Naibaho, Samuel Vinegar Sinaga, Rista Sinaga, dan Jasinton Purba. Juga saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, keluarga Sunggul Sitio dan Inang Rusliana Sinaga, keluarga Timbul Situmorang bersama dengan calon Syamas Ramesah Purba Tanjung, saudara Situa Suardi Damanik dan Inang Evi Rima Hayani Pane, keluarga Bapak Melensius Purba
dan Inang Suryani Saragi, dan keluarga Ferdinand Marcos Oktobernat Sumbayak dengan Inang Benedita Trileni Silitonga. Tuhan, kiranya dengan bertambahnya usia dan bertambahnya usia perkawinan mereka berbahagia bersama Tuhan. Dalam doa mereka selalu bersyukur kepadamu, dan namamu lah yang dipermuliakan dalam setiap sukacita mereka. Begitu juga saudara kami yang berulang tahun pernikahan, biarlah kasih yang telah mempersatukan mereka menjadi keluarga, itulah tetap yang menjadi bahagian dalam rumah tangga mereka, agar mereka tetap saling mengasihi di dalam Tuhan, saling menopang di dalam suka dan duka. Panjangkanlah usia pernikahan mereka sampai tua nanti, agar mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan, menjalani hidup dengan baik, dan berkat-Mu selalu mengalir atas saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan kami dalam doa kami serahkan pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, kehidupan rumah tangga kami, setiap rencana dan harapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan perantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar kami melalui kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Berkat kan tercurah, itulah janji Kudus. Hidup segar dari surga, kami beri menebus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat dan merasakan kesetiaan-Mu hingga saat ini. Ajarilah kami menghargai dan mempergunakan waktu yang ada dalam hidup yang singkat ini untuk melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami menerima keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, beritakan dan saksikanlah Injil di segala tempat, dimanapun engkau berada. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat.
nomor 344, lagunya Ingat Akan Nama Tuhan. Pada saat menyanyikan lagu ini, untuk yang beracara atau petugas untuk berdiri di depan untuk disalam oleh atau disapa oleh warga jemaat. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya.